pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai ada dua orang cikgu dari Indonesia yang sangat kecewa dengan beberapa perangai netizen di Indonesia yang mempercayai ataupun menelan mentah-mentah berita-berita hoax antara Malaysia dan juga Indonesia, begitu ya. Kita tahu ya, ramai sekali ya orang yang termakan berita fitnah atau hoax nih ya, tanpa mereka mencari tahu hal itu memang terjadi atau tidaknya. Tapi yang parahnya, dengar cerita di video ini mereka tidak terima ya, kedua cikgu ini tidak terima karena apa yang telah disampaikan ya di pidato antara Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh video berkenaan. Seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini. About Sastra. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Jadi mereka ini adalah cikgu ya, guru di Indonesia. Itu aja saya I'm not alone. Hi Mr. Hi. Thank you for inviting me. Yes, we need you. Thank you so much for coming here to give your reactions later on the topic that we are going to discuss today. There are two topics, Mister. Okay. There are two videos. Two videos that we are going to react today. Ada dua video ya. The current issue between Indonesia and Malaysia. Okay, Mister. Di agama kita, agama Islam, itu mengajarkan yang pertama itu wahyu pertama itu Iqra. Bacalah. Iqra itu baca. Baca itu artinya apa sih? Membaca itu bukan semata-mata melihat membaca kalimat, gitu. Membaca tulisan, tapi memahami, mengobservasi, mengamati, memperoleh informasi gitu ya. Betul sekali. Dan melihat segalanya lebih dekat sih. Exactly, agree with you. Jadi apa tujuannya disuruh kita untuk membaca? Buat apa? Biar apa? Agar kita dapat memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak gampang menjudge, ya, menilai apapun yang ada di sekitar kita, dan ya agar kita jangan dibodohi begitu. Memahami segala sesuatunya dengan lebih bijaksana. Exactly, menjadikan kita manusia yang lebih bijaksana dalam memberikan penilaian terhadap A ataupun B. Seperti itu. Ada sebuah video yang akhir-akhir ini marak direkomendasikan oleh para subscribers ke kita, Mister. Terima kasih. Yaitu tentang pasang badan untuk Australia, Malaysia siap gempur Indonesia. Shocking. Dan ini video dibikin oleh salah satu YouTuber Indonesia. Dari Indonesia ya. Maksudnya apa? Purpose-nya apa membuat video seperti ini, seperti itu. Dan coba kita namun lagi komentar-komentar dari para orang Indonesia di bawah itu banyak sekali yang kayak terpancing, tertrigger gitu. Betul. Tanpa mencari tahu hal itu benar atau tidak ya kan. Sedih banget. Seperti itu. Dan buat Mr. Ajis dan teman-teman tahu, dan aku juga belum nonton videonya, inilah videonya everyone. Pasang badan untuk Australia, Malaysia siap menggempur Indonesia. Here we go. 1, 2, 3. Oke, kita dengar. Tentara Malaysia tiba di Australia, siap tempur lawan Indonesia. There's a major policy difference here. Number 2, he does and continue to condone selective. Ini ada translation-nya. We cannot be seen. Kamu dengar deh ngomong Dr. Anwar Ibrahim seperti apa? Tidak. To allow a system that enrich your families and your goals. I can take a position to engage with anyone, but we will never compromise at this stage on fundamental policies of the economy, on governance, because this country has gone to the dogs precisely because of corrupt leadership, corruptions, new policies. Ini membahas soal korupsi kan, rasuah kan. Namun translasi lain sangat berbeda. It's not true.
suka tenang. Betul. Oh, ini Dan ini Pak Presiden Jokowi kita dengar ya. Presiden Dia ngomong Jokowi. apa? very large and very serious. We are now on the regulation package number 5, and we are preparing the regulation truest package number translation. 6. Making things simple and efficient is hard. The lead Steve Jobs of Apple was to make sophisticated. It's mind blowing. lain disampaikan lain. Benar-benar sebuah penipuan besar Betul. terhadap audiens, pembodohan, Wow. pembodohan Parah ya kan? citizens, pembodohan audiens yang dilakukan oleh YouTuber ini dengan mengupload video ini. Yang jadi concern buat aku sebenarnya bukan hanya YouTubernya. Betul. Karena di era seperti sekarang ini, teknologi komunikasi maju pesat, kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di belahan dunia lain tanpa memandang ruang dan waktu. Kita yang seharusnya siap untuk itu tadi iqra, melihat segalanya lebih dekat, tidak hanya mempercayai satu sumber, mengumpulkan sumber-sumber yang lain sehingga judgement kita, penilaian kita terhadap Nggak sebuah salah. isu itu Fair. fair Iya. gitu. Ini sebenarnya jadinya ya kalau kita menyalahkan YouTuber tersebut boleh, tapi Boleh, betul. kalau ada yang bilang sebenarnya sah-sah saja. Kalau ada yang mau Mencari views mungkin betul, ya. mencari views atau subscribers Betul, gitu. betul. Tapi justru kita lah karena tadi Mister bilang komennya Betul. justru banyak yang Banyak percaya. yang percaya. Banyak yang percaya tentang Allahu ini. Akbar. Itu yang miris sebenarnya Betul. itu. Itulah kenapa ya tadi Al-Alaq ya, Betul. Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus membaca, jangan langsung percaya dalam satu Exactly. karena satu bacaan sih. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan ketika kita hanya mendengarkan dari satu sumber saja. Betul. Terlebih lagi kita tidak tahu benar nggak nih yang ditulis di translasi Iya. ataupun translations Salah, kan nggak yang sama. ada di video tersebut. Orang So cerita funny, It's tentang so super Rasulullah. funny. Konyol banget. Ketika It's kita ridiculous. kita yang tahu bahasa Inggris mendengar dengan baik, Lucu. ini orang ngomong anti korupsi kok jadi tiba-tiba translasinya menjadi serang perang siap menggempur Indonesia. Malaysia stands for Australia. Hello. Nggak nyambung. And then Presiden Jokowi talking about regulations. Regulation number 5, regulation number 6. And translasinya kita juga siap melayani sampai titik dari penghabisan. Allahu Akbar. Ini tidak lain tidak bukan si YouTuber pasti mencari viewers. Pasti mencari viewers dan aku juga nggak tahu mungkin ini adalah sebuah bentuk adu domba gitu. Ada beberapa orang yang memang mungkin ada rasa ketidakpuasan antara hubungan dua negara ini dan Betul. Apalagi mengetahui bahwa ada segelintir orang yang memang tingkat sensitivitasnya rasa sensitifnya Betul. terhadap hubungan Indonesia Malaysia ini sangat gampang Betul. tertrigger gitu karena tahu ada orang-orang yang seperti itu, makanya dikeluarkan video seperti ini, dimanfaatkanlah Yes. isu tersebut ya. yes, dan memberi makan jiwa-jiwa Betul. itu, jiwa-jiwa yang sakit tersebut. Dan aku ingin memberikan kepada kalian semua, jika kalian yang menonton video tersebut dan menonton video aku juga, ini aku berdasarkan dari sumber yang benar-benar bisa dipercaya, Sekretariat Negara Indonesia, video yang aku luncurkan kali ini. Dan ini sumber yang benar-benar mungkin tidak bisa dibantahkan Ya. kebenarannya. Dan ini aku berikan buat kalian semua. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Sedih ya. Selamat datang di Indonesia. Sampai kapan coba Sebuah begini? kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Tengok Ini yang terjadi yang sebenarnya. begini rukunnya, begini mesranya antara Pak Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Both Anwar. are welcoming each other, supporting each other. Kenapa bisa cerita tentang serang menyerang? Oh, merinding. Saya yakin bahwa Very kepemimpinan respectful. Pak Anwar, Very respectful. kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Malaysia bukan saja negara Goosebumps. tetangga dekat Indonesia, namun kita juga merupakan bangsa serumpun
dan memiliki hubungan yang Dengar yuk pemirsa, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan Malaysia dan Indonesia itu serumpun. Sekretariat Presiden. Langsung video ini saya ambil dari channel Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Tidak ada translasi ataupun tidak ada terjemahan yang saya simpan atau saya berikan di sini. Pure menggunakan bahasa Indonesia ya. Presiden Indonesia Pak Joko Widodo sendiri yang memberikan atau statement di sini. And this is the true Haru saya event. pemirsa. True event. True event. Tidak ada video satu ditimpali video lainnya. Oh my god. Jadi ya, Seharusnya sebagai negara yang menghormati pemimpinnya, Betul. melihat dengan jelas bahwa Betul. inilah role modelnya. Betul. Dua pemimpin besar dari dua negara yang berdekatan yang memiliki latar budaya yang mirip, betul. sebegitu respectfulnya mengundang, yang satu mengundang, kemudian yang satu disambut dengan hangat. Seharusnya seperti inilah wajah persahabatan dua negara ini, dan jangan mudah terpantik dengan isu-isu yang memecah belah. Betul. Dan seharusnya kamu malu loh, kenapa kamu mencoreng negara kamu, muka negara kamu sendiri ketika kamu mengkomentari ataupun support terhadap hal-hal seperti itu. Betul. Meninggalkan jejak digital nama kamu di situ di dalam kolom komentar. Aku benar-benar nggak habis pikir. Mungkin bukan gitu. hanya malu tapi sedih ya. Sedih, jadi sedih miris gitu. Ya, memberikan sumbangsi pada perpecahan Ya, kedua negara gitu. betul, yang sebenarnya Baik-baik saja. sangat mendukung satu sama lain, Iya. sangat menguntungkan satu sama lain. Saling Dari segi memerlukan. apapun, pendidikan, budaya, Betul. Ekonomi, politik. yes. Oh my god. Entahlah, semoga banyak video kita seperti ini yang bisa ditonton oleh orang-orang dan sehingga bisa membuka matanya, dan semoga YouTuber-YouTuber lain juga bergerak yang sama untuk membuka mata orang-orang sana sehingga bisa melihat, oh ternyata yang aku lihat itu adalah hoax. Betul. Ternyata aku lihat itu sebuah kebohongan publik dan aku ternyata bodoh untuk Bisa dibilang mempercayai hal-hal tersebut. Bodoh karena mempercayai Betul. hal-hal yang belum tentu benar, Betul. gitu, dan hanya mempercayai dari satu sumber. Dan menunjukkan kualitas intelektual netizen Indonesia seperti apa. Sorry to say. Sorry to Mungkin say. tidak semua, tapi Iya. itu buktinya. Betul. Malu loh dibaca sama anak cucu kamu, kolom komentar kamu di situ. Oh my god. Oh guys, that's Jujur ya pemirsa, saya terharu sekali karena saya melihat ya begitu suasananya itu, sambutan yang telah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo ke atas Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat ya mereka begitu mesranya ya, kompak begitu, dan kita tidak melihat ya ada unsur kebencian atau sendi-sendi yang ingin perang begitu. Tetapi kenapa ada pula muncul video seperti itu yang menyimpulkan akan terjadi perang ya, Malaysia dengan Indonesia, Malaysia akan serang ini Indonesia begitu. Why? Kenapa harus begitu ya? Kita seharusnya ya sebagai netizen atau pengguna sosial media khususnya ya di mana-mana sajalah ya, mau itu di YouTube ya kan, kita harus memahami dulu apakah itu berita yang valid begitu. Jangan kita langsung telan saja ya apa yang diberitakan, sehingga kita itu seperti Cikgu ini bilang ya, melihatkan kebodohan kita ya. Itulah selalu kita kasih tahu ya, kita sarankan betapa pentingnya bahasa Inggris itu untuk kita pelajari agar kita tidak diperbodohi seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia tapi lain pula jadi translate-nya begitu, di mana ya Perdana Menteri Malaysia mengungkapkan akan memberantas rasuah di negara mereka yaitu Malaysia. Tetapi kenapa jadinya lain ya, nggak nyambung ini. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Saya sangat sedih ya, sampai kapan harus terjadi seperti ini, dan apakah tidak ada ya kan untuk penyelesaian seperti ini. Ini sudah memfitnah loh, memfitnah Perdana Menteri Malaysia sendiri ya, membuat cerita yang tidak benar sehingga menyimpulkan ini adu domba sebenarnya, provokasi. Nah ini seharusnya yang kalian lawan ya, membuat berita yang tidak benar sehingga antara Malaysia dengan Indonesia itu
terjadi ya isu-isu yang tidak enak didengar begitu, saling hujat ya, saling menyerang ya kan. Tetapi kalau soal pengalaman yang telah dialami sendiri itu kalian katakan dengan provokasi. Halo, itulah ya. Apalagi sejenis yang seperti ini ya, video-video seperti ini dimanfaatkan seperti dibilang guru tadi ya, cikgu ini ya, dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memang tidak suka dengan Malaysia ini ya kan. Istilahnya anti Malaysia lah ya, seperti yang dikatakan sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi mereka mengambil kesempatan sehingga mereka mencari ya unsur-unsur di mana ini bisa aku buat ini kan netizen untuk mempercayai. Nah, dia tahu bahwa di Indonesia ramai orang Indonesia sana yang tidak berapa fasih bahasa Inggris, jadi diambilnya di situ ya. Dibuatnya cerita ya seolah-olah Malaysia akan menyerang Indonesia, padahal lain ceritanya. Ini memang satu fitnah yang besar sekali untuk Perdana Menteri Malaysia. Aduh, kesian sekali ya. Kita lihat ya apa yang ditegur oleh cikgu ini ya, dua orang cikgu ini, mereka sangat menyayangkan sekali mentaliti netizen di Indonesia. Segelintir ya, bukan semua, tapi rata-rata yang suka menelan berita hoax seperti ini. Asal cerita perang saja pasti langsung ditelan begitu, tanpa dicari betul apa enggak sih ini beritanya begitu. Kok bisa begitu ya, Malaysia dengan Indonesia akan perang, sementara seperti yang dikatakan Pak Presiden Jokowi tadi ya, Malaysia dengan Indonesia itu saudara serumpun, takkan mungkinlah perang ya kan. Orang di Malaysia ini juga ramai orang Indonesia, begitu juga ya yang tinggal di sini kebanyakan ya keturunan dari Indonesia begitu. Jadi impossible lah untuk perang begitu. Nah, kesimpulannya ini pasti ada ya satu unsur yang ingin mencari keuntungan dari subscriber begitu kan, cari viewers, tapi janganlah sampai merusak hubungan antara kedua negara yang baik-baik saja sekarang ini. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Oke, jadi itulah kita sebagai peminat atau penikmat media sosial ini harusnya kita semakin cerdas ya, apalagi sekarang ini di era digital, kita langsung bisa cari aja benar nggak sih ini beritanya begitu, tinggal di ujung jari itu kita kan. Beda dengan tahun-tahun 90-an dulu ya, dimana hanya selembar kertas koran saja yang bisa kita cari tahu apa benar begitu. Ini sekarang di era digital semua kita bisa cari, sambil berak juga bisa kita cari tuh informasi benar apa enggak begitu kan. Maaf ya agak kasar karena saya sungguh sedih sekali begitu ya. Kita ingin kedamaian tetapi seperti ini, kalau berita seperti ini merajalela, sampai kapan coba? Sampai kapan? Apakah kita tidak malu dengan keturunan kita nanti begitu kan? Ya kan, apa pandangan negara lain begitu, kok bisa ini ya kan buat berita seperti ini. Tapi ya itulah, mereka mencari keuntungan begitu kan. Oke, jadi begitu saja ya di video kali ini ya pemirsa, sedikit dan banyaknya penyampaian dan komentar saya. Kalau ada kesalahan saya memohon maaf, jika ada yang tidak berkenan tolong dimaafkan ya kan. Jadi intinya ya kita seharusnya janganlah termakan berita-berita hoax seperti ini ya. Indonesia dan Malaysia itu sangatlah cinta dengan kedamaian. Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye. Mungkinkah kita bersama untuk selamanya, namun hati tetaplah satu, kobarkan